Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada malam hari ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan artikel ilmiah yang berjudul tentang Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Pendataan Peserta Didik dan Guru Berprestasi. Dalam hal ini kami melakukan studi kasus di Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Dan adapun untuk anggota dari kelompok 9, yang pertama ada Mas Irfan Soleh Hermawan, yang kedua Mbak Melinda Enggi Rahmawati, ketiga ada Mas Tohirin, dan yang keempat saya sendiri dan Rosila Stiorini. Adapun untuk materi yang akan kami bawakan di sini terdiri dari yang pertama adalah pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, batasan masalah, dan tujuan dari penelitian itu sendiri. Yang kedua tentang metode penelitian yang kami gunakan. Yang ketiga tentang hasil penelitian dan pembahasan. Keempat kesimpulan, dan yang kelima tentu saja untuk artikel ilmiah harus disertakan dengan daftar pustaka. Ya, untuk pendahuluan mungkin akan dibawakan oleh Mas Irfan, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Rosita. Untuk pendahuluan kita ada 3 bagian, yaitu yang pertama latar belakang, kedua batasan masalah, dan ketiga tujuan penelitian. Adapun latar belakang untuk eh, laporan yang kita buat, yaitu dalam konteks pendidikan, pengelolaan data peserta didik dan guru berprestasi masih banyak instansi pendidikan yang menggunakan pendataan secara manual. Adapun batasan masalah yang pertama, pendataan manual memiliki kekurangan yang rentan terhadap kesalahan dan lambat dalam prosesnya. Yang kedua, selain itu, proses legalisir sertifikat berprestasi bagi peserta didik juga seringkali membutuhkan waktu yang cukup lama atau tidak efisien. Adapun tujuan penelitian, yang pertama, menganalisa implementasi sistem informasi pelayanan administrasi pendataan peserta didik dan guru berprestasi di Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Yang kedua, memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan efisiensi pengelolaan data di tingkat lokal. Next, adapun metode penelitian yang akan disampaikan oleh Mbak Enggi, silakan. Baik, terima kasih buat Mas Irfan. Di sini metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan waterfall yang terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data terdiri dari studi pustaka, kemudian ada observasi, dan juga ada desain untuk desain dan tahapan analisis. Yang kedua yaitu ada analisa dan desain. Analisa dan desain di sini terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama ada analisa dari functional requirement, yang kemudian ada analisa dari functional non-requirement. Kemudian dilanjutkan dengan desain dari antarmuka sistem. Kemudian yang ketiga ada implementasi sistem. Implementasi sistem di sini terdiri dari pertama yaitu adanya pembuatan desainnya, kemudian ada penerapan dari beberapa seperti metode penelitian, kemudian dilanjutkan yaitu pengujian. Pengujian di sini dilakukan testing dari beberapa menu yang sudah diimplementasikan, kemudian apabila sudah berhasil, kemudian dibuatlah untuk laporannya. Kemudian next, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Rosita. Ya, untuk hasil penelitian dan pembahasan di sini kami akan membahas tentang apa sih hasil penelitiannya. Nah, di sini hasil penelitiannya kami sudah melakukan penelitian dengan melalui beberapa proses. Yang pertama, penelitian ini dilakukan pertama kali adalah membuat proses bisnis sistem. Proses bisnis sistem ini kita mengacu pada Dinas Pendidikan di Kota Surakarta, bisnis sistem seperti apa uh, yang yang diimplementasikan di Dinas Pendidikan tersebut. Dan yang kedua, kami melakukan analisa untuk kebutuhan sistem. Jadi kebutuhan sistemnya apa saja, baik itu
kebutuhan dalam perangkat lunak maupun perangkat kerasnya. Yang ketiga, perancangan aplikasi. Yang keempat, perancangan database. Yang kelima, perancangan desain user interface-nya. Yang keenam, untuk implementasi sistem. Dan yang terakhir adalah pengujian sistem. Next. Dari hasil penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian yang kami lakukan, hasilnya adalah sebuah website pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta, yang mana dari website tersebut memudahkan dalam pendataan peserta didik dan guru berprestasi. Dan di sini kami tampilkan untuk halaman berandanya yang dapat dilihat ketika mengakses dari website tersebut. Lalu next. Untuk yang kedua adalah dari halaman data user, di mana data user ini berisikan tentang user-user yang sudah didata, yaitu biasanya user-user di sini adalah instansi-instansi pendidikan yang ada di Kota Surakarta tentunya, yang sudah di-input oleh admin, dan admin di sini juga bisa melakukan manajemen data dari mulai menambahkan data, menghapus data, dan memperbaharui data. Yang terakhir dari hasil penelitian dan pembahasan adalah pengujian. Adapun pengujian yang kami lakukan menggunakan alat perangkat keras, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Yang pertama, laptop yang digunakan adalah MacBook Air. Yang kedua adalah kita menggunakan sistem operasi macOS Mojave version 10.14.6. Yang ketiga, kode editornya menggunakan Sublime Text. Lalu yang keempat, bahasa pemrogram yang menggunakan PHP. Yang kelima, browser bisa digunakan dengan Safari maupun Google Chrome. Yang kelima, untuk frameworknya menggunakan Code Igniter. Nah, yang ketujuh, untuk local servernya menggunakan XAMPP, dan yang terakhir database-nya menggunakan PHP MyAdmin. Nah, dari hasil pengujian ini kami melakukan pengujian di 2 tahap, yaitu yang pertama pengujian dari sistem login, atau di sini disebut dengan non-fungsionalitas sistem. Jadi pengujian ini dilakukan pada saat user login, memasukkan username, memasukkan password. Nah, di sini kami melakukan pengujian dan hasilnya baik. User bisa masuk ke dalam website, bisa mengakses ke dalam website. Lalu yang kedua, kami melakukan pengujian dari sisi fungsionalitas sistem itu sendiri. Jadi dari secara keseluruhan fungsionalitas dari sistem yang diimplementasikan di Dinas Pendidikan Kota Surakarta didapatkan hasilnya berhasil dan bisa digunakan dengan baik, dan tentunya bisa dapat lebih efisien dalam proses digitalisasi, ya, untuk mengurangi sistem pendataan manual. Next. Untuk kesimpulan mungkin akan dilanjut oleh Mas Thohirin. Baik. Nah, dari penelitian ini dapat kami simpulkan, yaitu bahwasanya dalam kasus ini legalisir sertifikat berprestasi masih dilakukan secara manual, sehingga waktu yang dibutuhkan lebih lama dan tidak efisien. Pemanfaatan teknologi tentunya sangat penting dalam meminimalkan tingkat kesalahan dan efisiensi waktu. Berdasarkan hasil analisa dari implementasi sistem informasi pelayanan pendataan peserta didik dan guru berprestasi yang sudah diuji, dapat kami nyatakan berhasil. Sistem ini secara keseluruhan fungsionalitas dapat bekerja dengan baik dan memberikan pelayanan serta kemudahan kepada Dinas Pendidikan Kota Surakarta dalam pendataan dan melayani legalisir sertifikat berprestasi. Sistem ini juga memiliki fungsi untuk membantu dan mempermudah peserta didik dalam melakukan legalisir sertifikat berprestasi melalui sekolah agar lebih mudah, cepat, dan juga fleksibel. Next. Selanjutnya, sebagai informasi bahwasanya untuk penelitian ini kami menggunakan metode APA-Style, dan ini adalah beberapa daftar pustaka yang kami ambil dalam penelitian ini, yaitu aplikasi penjualan barang, kelengkapan handphone
Zildan Zel Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya dari analisis sistem informasi manajemen berbasis komputer dalam proses pengambilan keputusan, yaitu dari majalah ilmiah Unicom. Terus 7in1 pemrograman web untuk pemula, Alex Media Indonesian Komputindo. Selanjutnya ada juga dari rancang bangun aplikasi rekam medis Poliklinik Universitas Trilogi. Selanjutnya dari sistem informasi pemesanan paket pariwisata berbasis web pada Sematur Purwokerto. Lalu ada juga dari sistem informasi penggajian karyawan pada Komenditir. Selanjutnya ada dari pengujian dan perawatan sistem informasi menggunakan white box testing. Next. Selanjutnya kita juga mengambil dari pengembangan sistem informasi prestasi siswa Dinas Pendidikan Kota Malang berbasis website. Lalu ada juga dari perancangan sistem informasi manajemen siswa berprestasi berbasis Android pada SMK PGRI Rawalumbu. Kita juga mengambil dari sistem informasi pemetaan siswa berprestasi di bidang olahraga Kecamatan Samarinda Seberang. Lalu juga kita mengambil dari sistem informasi penentuan siswa berprestasi dengan metode simple additive. Lalu kita mengambil dari sistem informasi pendataan prestasi dan pelanggaran siswa Indonesia berbasis Android. Dan juga dari JavaScript untuk orang awam edisi kedua dari Maxicom. Lalu ada juga dari belajar otodidak framework Code Igniter. Lalu kita ngambil juga dari cara cepat membangun website dari nol studi kasus, web dealer motor, CV Andi Offset. Dan yang terakhir kita mengambil dari pemrograman basis data berbasis web menggunakan PHP dan MySQL dari Geraha Ilmu. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Mbak Rosita. Baik, terima kasih rekan-rekan untuk penjelasannya. Sekian presentasi dari kami kelompok 9. Mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih. Sampai jumpa.